Nah, kapan kita dibolehkan untuk melakukan jamak? Maka dibolehkan melakukan jamak takdim, artinya kita melakukan sholat sebelum waktunya, atau jamak takhir, kita melakukan sholat di luar waktunya. Misalnya melakukan sholat maghrib plus sholat isya, namanya jamak takdim di dalam waktunya sholat maghrib. Atau sebaliknya, melakukan sholat maghrib plus sholat isya di dalam waktunya sholat isya, maka namanya jamak takhir. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'an Karim. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika kalian telah menunaikan sholat, maknanya telah melaksanakan sholat, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah, maka berzikirlah kepada kalian, maka berzikirlah kalian kepada Allah, maka sebutlah oleh kalian nama Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan tidur kalian. Fa idza tma'nantum, maka jika kalian telah dalam kondisi tenang, fa aqimus salata, maka
dirikanlah salat sebagaimana mestinya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya, yang ditetapkan atas orang-orang mukmin. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar musuh. In takunu ta'lamun, jika kalian merasakan sakit. In takunu ta'lamun, jika kalian merasakan sakit. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah Zat yang maha mengetahui segala perkara, hakiman, lagi Zat yang maha bijaksana. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat 103 tentu kaitan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 102 yang berbicara tentang salat dalam keadaan khauf, dalam keadaan kondisi khawatir adanya serangan musuh. Kita sebut dengan salatul khauf. Di mana di dalam salatul khauf pada ayat yang ke-102 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat dilakukan dengan tata cara yang khas, tata cara yang unik, yang berbeda dengan tata cara dalam kondisi normal yang pada pekan lalu, pada Rabu yang lalu sudah kita jelaskan, kita rinci bagaimana tata cara pelaksanaan sholat yang dilakukan 2 rakaat dengan tetap berjamaah, akan tetapi dilakukan dengan cara yang tidak seperti normal setiap hari dilakukan. Nah, di dalam ayat ini, ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata", jika kalian telah menunaikan salat, maknanya sudah menyempurnakan, menyelesaikan salat. Fadhkurullaha, maka sebutlah nama Allah, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, dengan berdiri, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubikum, dan juga dalam keadaan berbaring. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendorong kaum mukminin, jika mereka selesai menunaikan salat, agar mereka berzikir kepada Allah. Apa maksudnya berzikir kepada Allah? Ada sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan az-zikr atau berzikir di sini maknanya adalah melakukan salat sunnah. Sedangkan sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan maknanya berzikir adalah membaca tasbih ataupun membaca tahmid, alhamdulillah,
ataupun zikir-zikir yang lain. Nah, ketika kita perhatikan ayat lanjutannya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ini menunjukkan yang dimaksud dengan zikir lebih dekat maknanya adalah berzikir dalam arti kita membaca zikir seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, yakni setelah sholat melakukan zikir. Tentu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis, selesai sholat membaca istighfar, bagian dari zikir kepada Allah, membaca doa-doa seperti Allahumma antas salam wa minkas salam, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tentunya tasbih 33 kali, takbir tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ini merupakan sebuah kesunahan yang disebut-sebut secara global oleh Al-Quran. Wa idza qadaitumus salata fadhkurullaha, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya secara global, dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara lebih rincinya, dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara rincinya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, oleh karena itu artinya setelah kita menunaikan salat, kita disunnahkan berhenti sejenak untuk berzikir. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, ketika kita perhatikan ayat ini, konteks ayat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salat yang dikerjakan pada saat perang, pada saat di medan pertempuran, di medan perang. Artinya pada saat di medan perang sekalipun Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengingatkan untuk berzikir. Lalu bagaimana ketika bukan di medan perang, bukan di saat-saat perang? Maka tentu saja berzikir ini sangat dianjurkan. Oleh karena itu maka tidak selayaknya selesai sholat kita langsung pergi, tidak kita berhenti sejenak untuk melakukan zikir. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Silahkan berzikir kepada Allah dengan berdiri ataupun duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Jadi maknanya kita boleh berzikir dalam posisi berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan-keadaan kita berbaring. Dalam setiap keadaan prinsipnya kita dianjurkan oleh Allah untuk berzikir, dan berzikir tidak harus dalam posisi duduk, dalam posisi berdiri, tetapi kita juga boleh berzikir sembari berbaring. Artinya dalam semua keadaan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada saat perang atau saat-saat yang di situ ada kekhawatiran, maka kita diperintahkan untuk tetap berzikir, bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, bisa dengan bahkan berbaring sekalipun. Oleh karena itu artinya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, barangkali sesibuk apapun kita,
kita tetap menyempatkan untuk berzikir. Bisa kita lakukan dengan cara berdiri, berjalan sambil berzikir, naik motor sambil berzikir, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, kita juga bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di dalam beberapa hadis disampaikan bahwa zikir ini termasuk amal yang paling baik, termasuk amal yang sangat utama. Di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul amali afdalu ya Rasulullah, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, az-zikru, zikrullah, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu konteks dari hadis ini yakni bagi orang-orang tertentu yang memang khususnya dia amal yang paling memungkinkan bagi dia atau amal yang paling bisa dia lakukan adalah berzikir. Maka berzikir kepada Allah ini adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Ya setidaknya kita berzikir di waktu pagi dan sore, atau di waktu pagi saja, atau kemudian kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala selepas sholat kita setidaknya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Jika kalian sudah dalam kondisi tenang, artinya sudah tidak dalam kondisi perang, sudah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan, maka sholatnya kembali dilakukan dengan cara normal. Faqimus sholata, maka dirikanlah sholat dengan praktik atau dengan tata cara yang sebagaimana telah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya seperti semula. Artinya kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, di ayat 102 kemarin dijelaskan oleh Allah tata cara sholat yang khusus ya ketika di medan perang, dan itu ketika sudah kondisinya berubah menjadi tenang, tidak ada lagi perang misalnya, atau sudah kembali dari medan perang, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban atas orang-orang mukmin yang waktunya telah ditetapkan atau ditentukan. Penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa salat-salat 5 waktu ini merupakan sebuah kewajiban yang wajib ditunaikan di dalam waktunya masing-masing. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sehingga kita tidak boleh menunaikan salat sebelum waktunya, dan haram kita mengakhirkan salat dari waktunya. Menunaikan sholat sebelum waktunya, misalnya kita menunaikan sholat isya sekarang, saat ini, maka itu artinya kita menunaikan sholat sebelum waktunya. Atau kita menunaikan sholat subuh jam 5:30 untuk hari ini misalnya, hari ini 5:30 sudah terbit matahari, maka berarti kita telah mengakhirkan sholat dari waktunya. Takhirus sholat an waqtiha kabirah, mengakhirkan sholat dari waktunya termasuk dosa besar. Kita menunaikan sholat zuhur misalnya sekarang jam 3 sore, maka berarti kita telah mengakhirkan sholat dari waktunya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, akan tetapi ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta
Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Ini ada kondisi di mana kita boleh sholat sebelum waktunya dan boleh sholat tidak berdosa di luar waktunya. Yaitu apa? Sholat jamak, jamak takdim maupun jamak takhir, jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, kapan kita dibolehkan untuk melakukan jamak? Maka dibolehkan melakukan jamak, jamak takdim artinya kita melakukan sholat sebelum waktunya, atau jamak takhir kita melakukan sholat di luar waktunya. Misalnya melakukan sholat maghrib plus sholat isya, namanya jamak takdim di dalam waktunya sholat maghrib. Atau sebaliknya melakukan sholat maghrib plus sholat isya di dalam waktunya sholat isya, maka namanya jamak takhir. Ini boleh dengan syarat ada sebabnya, yakni sebab yang membolehkan untuk melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, apa sebab yang membolehkan untuk jamak menggabungkan sholat sehingga ada sholat yang dilakukan sebelum waktunya atau sholat dilakukan di luar waktunya? Sebabnya ada tiga. Sebabnya ada tiga. Yang pertama adalah as-safar at-tawil, perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang. Perjalanan yang jauh atau yang panjang itu berapa? Perjalanan yang panjang atau yang jauh ini adalah perjalanan yang lebih atau setidaknya mencapai 82 km. Ini adalah as-safarut tawil, perjalanan yang panjang. Nah, perjalanan yang panjang ini dibolehkan untuk melakukan jamak, ya, disebut dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Misalnya seorang melakukan perjalanan dari Solo menuju Surabaya, kurang lebih jarak tempuh ada sekitar 250 kilo kurang lebih. Maka berarti itu adalah jarak tempuh yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Misalnya dia berangkat dari Solo pada jam 10 siang, keretanya berangkat jam 10 siang atau bisnya berangkat jam 10 siang. Nah, maka nanti dia akan sampai di Surabaya waktu asar. Misalnya butuh perjalanan kurang lebih 4 jam misalnya, tapi sekarang tidak sampai karena ada tol sehingga sangat cepat sekali. Nah, misalnya sampai di Surabaya jam 3 sore umpamanya, maka berarti dia melakukan sholat zuhur dan sholat asar dilakukan dengan cara jamak takhir, yakni melakukan sholat zuhur di dalam waktunya sholat asar. Ini disebut dengan jamak takhir. Bagaimana kalau dia melakukan jamak takdim, melakukan sholat zuhur di dalam waktunya melakukan sholat asar di dalam waktunya sholat zuhur? Tentu saja dalam kondisi ini tidak memungkinkan karena dia sedang berada di atas kendaraan. Tidak memungkinkan karena dia sedang berada di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan tentu tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk dan yang lain. Maka itu adalah sholat yang tidak mencukupi sebagai sholat. Oleh karena itu yang harus dia lakukan adalah melakukan jamak
takhir, yaitu melakukan sholat zuhur di dalam waktunya sholat asar. Dia sebagai orang Solo ya, sebagai orang Solo dia melakukan jamak takdim. Jawabannya tidak boleh karena dia belum melakukan safar, belum melakukan perjalanan. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, tentu bahasan ini panjang kalau kita rinci secara lebih ya panjang. Yang kedua sebabnya adalah al-matar, sebab hujan. Sebab yang kedua dari sebab dibolehkannya melakukan jamak, menggabungkan sholat, sehingga ada sholat yang dilakukan bukan di dalam waktunya, itu adalah sebab hujan. Bisababil matar, sebab hujan. Akan tetapi untuk sebab hujan ini tidak bisa melakukan jamak takhir, hanya bisa melakukan jamak takdim saja. Jadi misalnya tadi ketika kita menunaikan sholat maghrib lalu turun hujan, maka kita bisa menyambungnya dengan sholat isya di jamak. Maghrib 3 rakaat, isyanya tetap 4 rakaat. Namanya jamak lil matar, jamak karena hujan. Kenapa kok tidak boleh dilakukan jamak takhir? Misalnya waktu maghrib hujan, terus orang mengatakan nanti aja deh sholatnya waktu isya karena hujan. Oh, tidak boleh, karena belum tentu ketika nanti waktunya sholat isya hujannya masih turun. Kalau hujannya sudah tidak turun, berarti sudah hilang sebab dibolehkannya jamak. Oleh karena itu maka jamak matar itu hanya dibolehkan dengan cara jamak takdim, yaitu mendahulukan atau melakukan sholat isya di dalam waktunya sholat maghrib, bukan sebaliknya jamak takhir melakukan sholat maghrib di dalam waktunya sholat isya. Itu tidak dibolehkan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, hanya saja para ahli fikih memberikan catatan-catatan dan syarat-syarat yang cukup banyak terkait dengan dibolehkannya jamak takdim dibolehkannya jamak karena hujan. Bagi siapa, seperti apa syaratnya, dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Saya tidak akan membahasnya karena itu di luar kajian tafsir tentunya. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-marad, sebab sakit. Jadi sebab sakit artinya ketika ada orang sakit yang mana dia cukup berat untuk menunaikan sholat pada setiap waktunya. Waktu maghrib dan isya itu pendek, artinya jaraknya pendek, jaraknya dekat. Maka ketika sakit, kepala rasanya sangat berat sekali, badan rasanya sangat berat sekali, maka di sini ada keringanan untuk melakukan jamak. Kita melakukan sholat maghrib di waktunya sholat isya. Mungkin kita akan minum obat terlebih dahulu, nunggu reaksi obat sehingga kita lebih ringan. Maka kita menjamak di dalam waktunya sholat isya. Kita tunaikan sholat maghrib nanti di waktunya sholat isya. Atau sebaliknya, ini mumpung kondisinya lebih ringan, maka kita sholat maghrib plus juga sholat isya, berarti jamak takdim. Dipilih mana yang paling memungkinkan untuk melakukan sholat. Ini sholat jamak karena sakit. Nah, ini merupakan bentuk pengecualian dari ayat innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban atas orang-orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, berarti tidak boleh melakukan jamak sholat selain 3 sebab tadi. Loh, kamu kok enggak sholat? Nanti saya jamak saja. Lah kenapa? Ini lagi karnaval misalnya.
Maka karnaval itu bukan sebab yang membolehkan untuk jamak sholat. Itu namanya meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Hukumnya haram, besar-besar. Kamu kok nggak sholat? Ini nonton bola soalnya. Maka nonton bola itu bukan termasuk kondisi yang menyebabkan dibolehkannya menjamak sholat. Loh, kamu kok nggak sholat maghrib? Nanti wae tengah malam tak lakukan bareng dengan sholat isya. Dan kenapa? Aku wis kadung digandani ngene, dadi manten, kadung dipacai ngene iki regane tek ape lah, larang. Misalnya begitu, maka ini dosa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karnaval terus wis gak sholat, artinya gak sholat di dalam waktunya, entah nanti dijamak atau ditinggal begitu saja, entah nanti dilakukan di luar waktunya atau ditinggal begitu saja. Ini banyak orang gak sholat karena nonton bola atau main bola atau pokoknya urusan bola. Ini juga banyak. Orang nggak sholat karena tadi sibuk, mungkin mau jadi manten, ya dandan karena mau jadi manten. Karena nanti jamnya jam berapa mantennya, nanti habis isya, maka sudah dipacai, haram. Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Maka penting untuk kita perhatikan bahwa sholat itu wajib ditunaikan di setiap waktunya, kecuali kita melakukan jamak takdim ataupun jamak takhir, dan itu hanya boleh kita lakukan ketika ada sebab-sebabnya, yaitu sebab perjalanan atau sebab hujan atau sebab sakit. 3 sebab itu saja, tidak ada yang lain. Lebih rincinya, tata caranya bagaimana, syarat-syaratnya bagaimana, dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Tidak bisa saya bahas karena itu menjadi keluar dari topik ya pembahasan tafsir. Itu sudah kajian fikih, bukan kajian tafsir lagi. Ya, tafsirnya ya sekedar global tadi. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya setelah selesai sholat. Allah katakan, jangan kalian merasa lemah dalam mengejar musuh. Jika mereka intakunu, jika kalian ta'lamun, merasa sakit, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, musuh itu juga merasa sakit sebagaimana kalian sakit. Tetapi yang membedakan antara kalian dengan musuh adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Maknanya kalian mengharapkan ridhonya Allah, pahalanya Allah, sedangkan orang-orang kafir itu tidak punya harapan apapun. Wa kana Allahu aliman hakima, dan dia adalah Allah adalah zat yang maha mengetahui segala perkara, lagi zat yang maha bijaksana. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Din fihi sholat, agama yang mengatur sholat. Din fihil qital, agama yang di dalamnya ada perintah untuk berperang. Din fihi zakah, agama yang di dalamnya ada perintah untuk zakat. Din fihi al-iqtisad, agama yang di dalamnya ada ekonomi. Din fihil istima', agama yang di dalamnya ada sosial. Din fihi siyasah wa daulah,
agama yang di dalamnya ada politik dan ada negara. Itu kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, penjelasan Allah Subhanahu wa taala dijadikan rangkaian yang sangat indah, menyatu antara sholat, zakat, puasa, perang, semuanya dirangkai oleh Allah tanpa pernah dibedakan. Semuanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membedakan, aku nek sholat gelem, nek jihad enggak, itu kan teroris. Aku nek zakat gelem, nek urusan ini riba katanya ini itu orang nggak toleran, itu masalah ekonomi nggak usah diatur sama Islam dan lain-lain. Ucapan-ucapan yang semacam itu menunjukkan kita tidak iman kepada Quran secara keseluruhan. Kita hanya mengimani sesuai selera kita. Kita ini beragama sesuai dengan perintahnya Allah. Seperti apa? Bukan sebagaimana keinginan kita seperti apa. Karena agama ini agamanya Allah. Dan kita ini hambanya Allah. Kita ini makhluknya Allah. Disuruh apa, seperti apa, ya terserah Allah, bukan terserah kita. Kalau terserah kita, ya kita yang jadi Tuhan, bukan Allah. Begitu maknanya. Apalagi ada orang mengatakan, oh syariat Islam ini gak cocok kanggo wong Jawa, gak cocok kanggo ning Indonesia misalnya. Itu maknanya berarti Allah ini gak cocok jadi Tuhan ning Indonesia, gak cocok jadi Tuhan ning wong Jawa. Kacau itu nih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, maka sekali lagi saya tegaskan bahwa Islam tidak pernah mentolerir yang disebut dengan sekulerisme, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, alias ada ruang-ruang yang harus dikosongkan dari agama. Agama tidak boleh masuk ke situ dan yang mengatur hanya manusia. Islam tidak pernah dan tidak mau mentolerir seperti itu. Islam masuk ke dalam semua ruang kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga bangun negara. Ini mungkin bahasa-bahasa seperti ini orang pada alergi, pada enggak suka, tapi ya inilah ya hakikat dari Islam. Demikian kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahmatullah, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.